Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ampunilah dosa-dosa kami, pimpinlah hidup kami supaya kami boleh senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa taat kepada Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami untuk fokus kepada Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan saja. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu mulai dari kelas kecil sampai kelas besar yang akan masuk ke kelas masing-masing, menikmati pelajaran firman Tuhan sesuai dengan porsi mereka sendiri. Kiranya Tuhan boleh berkati anak-anak sekolah minggu, berikan hati yang rendah hati yang taat dan mau juga belajar firman Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu juga yang mengajar, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kasih dan kesabaran dari Tuhan. Dan kami juga memohon berkat dari Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada setiap kami yang akan mengikuti pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian umum ini. Kiranya Tuhan boleh bekerja di hati kami, sehingga hati kami boleh dilembutkan Tuhan, dan kami juga menjadi tanah yang subur, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan baik guru-guru sekolah minggu maupun anak-anak sekolah minggu boleh masuk ke kelas masing-masing. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Injil Matius 2 ayat 13 sampai 15. Ya, ini adalah masa Advent, maka tema-tema yang akan kita renungkan adalah tema Natal. Ya, Matius 2 ayat 13 sampai 15, kita akan membacanya bersama-sama seluruh ayat ini. Judul perikopnya adalah penyingkiran ke Mesir. Matius 2 ayat 13 sampai 15, mari kita baca bersama-sama. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita mendengar pimpinan Tuhan dan juga menaati pimpinan Tuhan dan juga menanti pimpinan Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Nah, Agustinus dari Hippo hidup pada tahun 354 sampai 430. Agustinus adalah seorang teolog yang besar dalam sejarah gereja. Bahkan kita bisa katakan bahwa dia adalah salah satu teolog terbesar dalam sejarah gereja. Dia adalah teolog reform, bahkan sebelum teologi reform boleh dibentuk dan disistematikan. Ya. Dia adalah orang yang betul-betul belajar firman Tuhan, fokus kepada Alkitab, dan juga mengajarkan doktrin-doktrin yang kita familiar sebagai gereja reform. Dia cetuskan doktrin anugerah, bahwa semua manusia itu sudah rusak total, tidak ada kemampuan bagaimana manusia bisa diselamatkan dengan perbuatan baik dan usaha dirinya sendiri. Nggak bisa. Kita sudah mati rohaninya, kita sudah rusak total, kita tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan, yang akhirnya Tuhan menyelamatkan kita. Maka itu kita butuh anugerah Tuhan. Kenapa disebut dengan doktrin anugerah? Karena menekankan anugerah Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Dia juga cetuskan doktrin predestinasi. Allah sudah menetapkan siapa saja yang diselamatkan dalam kasih-Nya dan kerelaannya dan kedaulatannya. Tuhan memilih seseorang sebelum dunia dijadikan untuk menjadi hidup, diselamatkan dan kudus di hadapan Tuhan. Dia juga cetuskan doktrin dosa asal, yaitu dosa asal itu diwariskan dari keturunan Adam. Dan ini melawan teori John Locke yang mengatakan tabula rasa. Manusia ketika lahir ke dalam dunia ini seperti kertas kosong putih tanpa noda, tanpa celak, tanpa dosa. Dan ketika dia melakukan dosa baru ada titik-titik hitam. Padahal Alkitab menjelaskan bahwa sejak dalam kandungan ibu kita sudah tercemar natur dosa. Raja Daud sudah mengatakannya.
Dia di dalam kandungan ibu itu sudah berdosa. Sehingga ini ditekankan oleh Agustinus meskipun pada akhirnya tidak ditekankan seperti di zaman reformasi gereja. Ya, tapi sebenarnya teolog abad yang keempat ini sudah mengajarkan tentang sebenarnya teologi reform. Tetapi Bapak Ibu Saudara bagaimana pada akhirnya Tuhan memimpin kehidupan Agustinus sampai dia betul-betul mengajarkan firman yang begitu ketat dan begitu alkitabiah. Ternyata itu bukanlah hal yang sederhana, bukanlah hal yang mudah karena kehidupannya itu di zaman dia belum bertobat, dia itu betul-betul dipenuhi dengan dosa, khususnya adalah dosa hawa nafsu seksual, dosa seksual. Agustinus sebelum dia bertobat, dia terjebak di dalam dosa moralitas yang parah. Dia memiliki hubungan di luar nikah bersama dengan seorang perempuan dan selama 13 tahun itu dia berhubungan dengan perempuan dengan pasangan yang tidak resmi. Dan itu menyedihkan hati orang tuanya dan dia juga menjadi orang yang dikenal sebagai orang yang melawan aturan-aturan hukum yang umum di masyarakat. Dia dianggap orang yang jelek, dia dianggap orang yang jahat, dia orang yang dianggap betul-betul tidak bisa memiliki pengendalian diri. Apalagi bagi orang-orang Yunani, apalagi bagi orang-orang yang berpikiran kuat, ya orang yang jatuh dalam dosa seksual adalah orang yang rendah, tidak bisa mengendalikan tubuh yang begitu kecil, yaitu alat kelaminnya. Itu orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang hina. Masa jatuh dalam dosa seksual? Bagi orang-orang Yunani demikian. Agustinus direndahkan oleh banyak orang dan memang dia begitu moralitasnya sangat buruk. Dia pernah doa ke Tuhan. Dia dididik di dalam konteks kekristenan ya. Dia pernah berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku suci. Tapi jangan sekarang. Saya mau berdosa terus. Saya mau lakukan dosa. Oke, saya tahu saya harus hidup suci, saya nggak mau. Ya, saya maunya berdosa terus melawan Tuhan. Ini menunjukkan pergumulan kehidupannya ya. Di dalam buku-buku confessions-nya dia menyatakan tentang pergumulan dosanya begitu berat. Dia bukan hanya terjebak di dalam dosa moralitas yang begitu besar, tetapi juga dia tersesat dalam pemikiran-pemikiran yang sesat juga. Dia berpikir bahwa saya tahu kekristenan, saya tahu Tuhan Yesus itu berdasarkan informasi saja, tetapi saya tidak percaya bahwa ada kebenaran yang absolut, yang dimana orang itu bisa mengatakan itu kebenaran satu-satunya. Dia tidak percaya, dia merendahkan pemikiran-pemikiran dari ajaran-ajaran yang benar di sekitarnya ya. Semua klaim agama itu patut diragukan. Pandangan skeptis itu mengatakan bahwa kebenaran itu tidak mungkin bisa ditemukan. Sudahlah, gak usah belajar ribet-ribet. Gak usah ikut striska, gak usah ikut dengar khotbah yang panjang-panjang, yang pendek sajalah. Udahlah, kita hidup bukan dari kebenaran, yang penting hidup nyaman di dunia ini. Skeptis, gak perlu belajar. Itu Agustinus. Dan dia juga terjebak dalam ajaran Manikeisme selama kurang lebih 9 tahun. Dan ajaran ini mengajarkan bahwa manusia terjebak dalam dua kuasa yang saling bertentangan antara terang dan gelap. Tetapi materi ini jahat, tubuh ini jahat, tidak perlu dihormati. Manusia terperangkap dalam peperangan terang dan gelap yang tidak tahu ini kuasa siapa. Ya. Dan dosa yang dilakukan itu bukan berdasarkan manusia itu sendiri. Ya karena kita terjebak dalam dua kuasa ini. Ya kalau berdosa ya karena kuasa jahat, kalau bisa baik itu pun karena kuasa terang. Jadi dia tidak mengakui siapakah Tuhan. Ataupun mengakui ada setan seperti itu ya. Nah Agustinus di masa mudanya sudah moralnya rusak, pemikirannya juga sesat. Buah apa yang bisa dipetik dari orang yang moralnya rusak dan juga pemikirannya sesat? Ya zaman itu oke lah, dia nggak masuk penjara, tidak melakukan kriminalitas yang merugikan banyak orang dan masyarakat, yang membuatnya dia harus dipenjara. Dia dosa sembunyi-sembunyi, ya kumpul kebo, dia hubungan dengan perempuan, terus dia punya pemikiran yang salah. Buah apa sih? Harusnya bukankah kalau memang kita memupuknya dosa, benih-benih dosa muncul kurang lebih puluhan tahun, maka besarnya ya kehidupan selanjutnya ya dosa terus kan. Itu logika sederhana. Kita tabur apa, tuai apa. Tabur sedikit, tuai sedikit. Ya, tabur apel,
tuai apel. Itu normal. Sekarang Agustinus kehidupan dulunya adalah berdosa terus. Kenapa dia bisa menjadi teolog yang begitu terkenal? Dipelajari oleh orang Katolik, dipelajari oleh orang Kristen. Kenapa orang sejarah gereja sangat juga menghormati Agustinus? Karena ada pimpinan Tuhan. Ada anugerah Tuhan, ada firman Tuhan itu datang kepada Agustinus yang begitu berdosa. Ya, suatu hari di taman di kota Milan di Italia Utara, dia sedang bergumul dengan dosanya. Saya tahu harus hidup kudus, hidup suci, menjauhi dosa. Tapi saya juga nyaman untuk berdosa. Ketika dia di taman itu sedang duduk merenung-merenung, tiba-tiba ada suara anak kecil. Ya berteriak, yang dia dengar adalah tole lege, tole lege, tole lege. Di situ dia ada Alkitab, dia bawa, tole berarti ambil, lege berarti baca. Ambil, baca. Ini adalah pimpinan Tuhan. Dia mengambil firman Tuhan, dia membaca Roma 13 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Di sini dia membuka Alkitab dan fokus kepada bagian ini. Roma 13 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat ini ketika dia baca, ayat ini masuk ke dalam hatinya, karena Roh Kudus sudah membuka hati Agustinus. Agustinus hatinya terbuka, ini hanya karena anugerah Allah. Firman Tuhan masuk ke dalam hatinya, dan firman Tuhan ini dia teringat terus dalam hidupnya, bahwa gak boleh melakukan dosa. Jangan berbuat cabul, jangan dipenuhi hawa nafsu, jangan mabuk, jangan suka pesta pora. Tetapi sebaliknya, kenakanlah Yesus Kristus. Seperti seolah-olah Yesus Kristus adalah baju. Oke, kita kenakan Yesus Kristus. Ini berarti apa? Kita bersandar kepada kuasa dan pertolongan Yesus Kristus. Agustinus sadar. Agustinus terbuka matanya. Ternyata untuk bisa hidup kudus, itu gak bisa dengan kekuatan sendiri. Dia butuh Tuhan Yesus Kristus. Seolah-olah hatinya yang gelap itu diterangi sinar yang begitu terang, dan akhirnya mengubahkan kehidupannya sejak saat itu. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu pimpinan Tuhan? Dari mana kita bisa tahu bahwa hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan? Apakah kita mengatakan bahwa ini pimpinan Tuhan? Padahal itu adalah motivasi kita sendiri dan juga pandangan kita sendiri terhadap suatu realitas yang boleh terjadi. Pimpinan Tuhan tidak lepas dari firman-Nya. Itulah kenapa kita sungguh-sungguh menekankan dalam kehidupan Kristen kita bahwa hidup kekristenan kita adalah pusatnya firman Tuhan. Kalau pusatnya adalah firman Tuhan berarti apa? Kita dipimpin oleh Tuhan. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, waktu demi waktu, Tuhanlah pemimpin kita. Tuhanlah gembala agung kita. Maka kita mau terus dipimpin oleh firman Tuhan. Lewat firman Tuhan, kehidupan kita bisa berubah drastis. Berubah 180 derajat, layaknya Agustinus dari Hippo. Dari tidak dipakai Tuhan menjadi dipakai Tuhan. Dari jahat menuju setidaknya lebih baik. Meskipun kita tahu kita tetap manusia yang berdosa. Maka pemazmur mengatakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur berpikir bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Banyak pilihan di dalam perjalanan tersebut, tetapi apakah kita memilih yang berdasarkan firman Tuhan atau yang menolak firman Tuhan? Jalan kehidupan kita hanya dua, dan kita akan berjalan pilih firman atau pilih bukan firman. Pilih pimpinan Tuhan atau kita pemimpin diri kita sendiri. Kita tidak peduli terhadap pimpinan Tuhan.
Maka sebagai orang Kristen kita mau hidup kita itu dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah visi kita, adalah misi kita, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita di masa depan. Tidak ada yang tahu masa depan seperti apa. Manusia tidak tahu masa depan. Yang kita tahu adalah hari ini ya kita mau lakukan apa dan kita bisa analisa apakah itu sesuai firman atau tidak. Dan berarti memang demikian. Kita itu hidup di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Selangkah demi selangkah. Satu hari kita lalui, satu hari kita lalui, satu hari kita lebih tua, satu hari kita lebih tua kembali, dan suatu hari nanti kita pun akan meninggal dunia, dan juga kita akan dinilai oleh Tuhan selama hidup kita. Pilihnya apa saja, apakah kita ikut pimpinan Tuhan atau bukan. Maka inilah signifikansi dari firman Tuhan. Relasi atau respon kita terhadap firman Tuhan itu menentukan jalan hidup kita. Kalau kita setuju pada firman Tuhan, berarti kita dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak pimpinan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan pasti selalu baik. Baik sekalipun seringkali kita tidak mengertinya. Dan inilah yang muncul di dalam kisah Natal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan hanya di dalam kisah Agustinus yang dipimpin oleh Tuhan, tetapi kisah Natal juga menceritakan begitu banyaknya pimpinan Tuhan. Kita lihat kisah dari Yusuf dan Maria, mereka dipimpin oleh firman Tuhan untuk menggenapkan rencana keselamatan dari Allah. Yusuf didatangi malaikat, Maria didatangi malaikat. Maria betul-betul didatangi malaikat, Yusuf didatangi malaikat lewat mimpinya ketika dia tidur. Dan ketika dia didatangi malaikat, utusan Allah itu, malaikat itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan ini yang akan memimpin kehidupan mereka, bagaimana mereka harus bersikap atau mengambil keputusan. Yusuf sebagai tunangan Maria mengambil keputusan apa di dalam kondisi yang ada ketika firman Tuhan muncul. Maria juga sebagai tunangan Yusuf mengambil keputusan apa ketika situasi kondisi ada di depan mereka. Mereka butuh firman. Karena tanpa firman Tuhan mereka salah keputusan. Yusuf dipimpin Tuhan untuk tidak meceraikan Maria tunangannya. Karena Maria sudah hamil, kandungannya itu dari Roh Kudus. Dan akhirnya ambil keputusan untuk merawat Maria dan Yesus. Itu karena apa? Karena firman Tuhan. Dia ambil keputusan yang benar. Maria pun sama, dia rela. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan malaikat Gabriel kepadaku. Aku hamil dinaungi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada di dalamku, aku akan mengandung dan melahirkan Yesus. Aku siap. Kenapa Maria bisa siap seperti itu? Karena dia tahu pimpinan Tuhan. Kepada orang-orang Majus dari timur, kita tahu ya, sudah kita pelajari minggu lalu, firman-Nya menuntun para Majus dari timur datang ke Yerusalem lewat tanda-tanda kemuliaan Tuhan, bintang dari timur itu. Lalu mereka juga ketika di istana Herodes, mereka dapat firman Tuhan. Mereka bertanya, di manakah raja Yahudi yang baru dilahirkan? Herodes tanya kepada imam dan ahli Taurat dan mereka mengatakan bahwa di Bethlehem di tanah Yudea. Itu berarti apa? Mereka dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan menuntun mereka untuk pergi ke Bethlehem. Di Bethlehem mereka pun orang Majus itu dipimpin ke rumah. Di mana rumah itu ada Maria dan Yesus Kristus. Dan setelah menjalankan tugasnya, para Majus ini istirahat, tidur. Lalu diperingati dalam mimpi oleh Tuhan sendiri, oleh malaikat. Untuk tidak perlu kembali ke Raja Herodes, tapi langsung pergi ke timur. Pulang ke tempat asal mereka. Apa sih kisah Natal itu? Kisah Natal bicara soal pimpinan Tuhan lewat firman-Nya. Ini yang kita pelajari dan renungkan. Dan di dalam bagian yang barusan kita baca di Matius 2 ini, di situ diceritakan setelah orang-orang Majus berangkat, sudah selesai tugasnya. Nah sekarang tinggal Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan Yusuf ketika istirahat, tidur di malam hari, di situ malaikat Tuhan juga datang, yang memberikan firman pimpinan yang baru kepada Yusuf. Ini namanya progressive revelation. Tetapi dalam kehidupan pribadi seseorang. Ada pimpinan baru. Saya nggak harus di Bethlehem terus. Ternyata saya harus ke Mesir. Itu yang dialami oleh Yusuf.
Malaikat Tuhan berkata bahwa sekarang bangun Yusuf, ya ambillah anak itu, Yesus Kristus yang masih kecil, dan juga Maria ibunya, lari ke Mesir, pergi ke Mesir. Sampai kapan di Mesir? Sampai aku berfirman kembali kepadamu. Sampai ada pimpinan Tuhan yang selanjutnya dalam kehidupanmu. Kenapa aku harus ke Mesir? Tuhan tuh kasih perintah juga, kadang-kadang nggak langsung hanya perintah harus lakukan gitu ya. Dikasih alasannya. Kenapa Yusuf, Maria, dan Yesus harus ke Mesir? Tuhan tidak otoriter, Tuhan kasih penjelasan logis. Gini, ya, Herodes itu mau bunuh anak kamu. Kamu harus pergi, tinggalkan zona nyaman di Bethlehem. Ya kenapa aku perintahkan kamu pergi ke Mesir, ke daerah yang gersang, maksudnya baru ya, secara rohani juga kesulitan di sana, itu karena Herodes mau bunuh anak itu. Setelah dijelaskan, dapat firman Tuhan, penjelasan logis dan keyakinan dari Tuhan, Yusuf ketika bangun dari mimpi, langsung melakukannya. Bukan bangun dari mimpi, masih jam 2 subuh, tidur lagi, besok sampai jam 6 pagi kan, boleh kan? Enggak, Yusuf ketika bangun dari mimpi, mimpinya aja suruh dia bangun loh. Jadi kalau dia diberitakan oleh malaikat Tuhan, bangunlah, langsung bangun. Nah ini kan nggak dengar kalimat selanjutnya kayak gitu ya. Tapi dia tahu bangunlah, ya pergi ke Mesir, bawa Maria anak itu untuk pergi ke Mesir karena ancaman kematian kepada Yesus Kristus. Pada malam itu ketika bangun, dia langsung taat. Mau bangun jam berapa? Ya di malam hari kita bisa bangun jam berapa? Mungkin jam 12 malam, jam 2 subuh, jam 3 subuh. Ketika Yusuf bangun, dia mau segera taat pada apa? Pimpinan Tuhan, sekalipun konteksnya tidak tepat. Yaitu apa? Malam hari, lagi tidur nyenyak. Ya mungkin Maria sedang nyusuin bayi Yesus ya, anak Yesus. Anak Yesus juga lagi tidur nyenyak kok. Ya akhirnya Yusuf harus bangunkan Maria di malam hari. Terus ceritakan bahwa aku dapat mimpi lagi, dapat firman Tuhan. Maria juga dibuat mengerti pelan-pelan di malam hari itu. Untuk akhirnya ayo packing, siap-siap barang, kemas-kemas barang. Kita berangkat malam ini juga. Kenapa? Pimpinan Tuhan sudah datang. Ini namanya dinamis. Ya, hidup kita tidak selalu harus teratur Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Bangun pagi, tidur pagi gitu ya, misalkan lebih pagi. Enggak, kadang-kadang harus begadang, kadang-kadang harus kerja keras. Ya kalau kita bisa ingat pelayanan Natal, sekolah minggu, ya para pelayan Tuhan buat naskah drama bisa sampai begadang, ya naskah drama, buat properti sampai malam-malam, susah, capek. Kalau kita hidupnya pengen teratur saja, udah deh, nggak ada drama, ya nggak ada acara, nggak ada pelayanan, nggak ada paduan suara gitu ya. Ya, kita pelayanan misalkan kemarin di Balai Kota itu kan baru mulai jam 8 ya. Gimana kalau saya biasanya tidur jam 9 pagi? 9 malam ya. 9 malam, ya enggak pelayanan. Ya kita baru selesai jam 9 kok. Bapak Ibu saudara kalau memang pimpinan Tuhan mau tidak mau kita harus lakukan. Karena itu tugas dari Tuhan. Dan uniknya tugas dari Tuhan itu tidak memberatkan kita. Yesus katakan bahwa kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan, enak, easy. Ya, maka ketika kita jalankan tugas ibadah minggu, apa susahnya ibadah minggu? Ya, apa susahnya ibadah minggu? Enggak susah sama sekali. Enak malah. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan juga akan memberikan pemeliharaannya bagi setiap anak-anak yang taat kepada Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita bisa melihat pimpinan Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Ya, ada pimpinan Tuhan yang baru, kalau memang itu baik, benar, kita mau lakukan dengan hikmat dari Tuhan sendiri. Jangan ragu seperti Agustinus ya. Ya, Tuhan sudah memperingati, ayo hidup kudus. Ya, Tuhan berikan aku hidup suci tapi jangan sekarang. Ya, nanti saja. Kalau saya sudah tua, baru saya mau melayani Tuhan. Kalau saya sudah mau mati, saya bertobat. Ya, kalau bertobat, ya. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah khusus pun kita nggak bisa bertobat sampai kapanpun.
Tetapi seperti Yusuf kita bisa lihat dia segera. Oke, firman Tuhan datang, segera lakukan. Ya, kapanpun itu. Dan ini kita bisa teladani bahwa Yusuf menaati Tuhan dan dia mengikuti pimpinan Tuhan. Nah, tujuan utama dari Yusuf, Maria, Yesus ke Mesir adalah karena ancaman pembunuhan yang mau dilakukan oleh Raja Herodes. Ini jelas ya, clear. Nah, di sini menunjukkan tentang peperangan antar dua kerajaan. Ya, peperangan antar dua kerajaan. Yesus raja di atas segala raja, dia raja damai. Raja Herodes, raja orang Yahudi, diberikan kekuasaan oleh Romawi untuk memimpin orang-orang Yahudi. Ya, raja boneka, seperti itu misalnya. Dan kita bisa lihat Raja Herodes itu raja yang memiliki kuasa kerajaan yang jahat melawan kerajaan terang. Yang mau membunuh adalah Herodes. Yesus maunya mengampuni, memberikan damai sejahtera. Yang kecil itu Yesus, karena masih kecil, raja baru dilahirkan, Raja Herodes begitu besar, ingin mengalahkan kuasa dari raja Yahudi. Ya, ini kerajaan Allah versus kerajaan dunia. Dan di sini kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yusuf, Maria dan Yesus yang masih kecil ini tinggal di Mesir, ya kita bisa sebut ini sebagai tahun-tahun kehidupan mereka disembunyikan oleh Tuhan. Mereka memang perikopnya dikatakan penyingkiran ke Mesir. Mereka harusnya hidup di Bethlehem dengan nyaman, diusir, disingkirkan. Tapi dalam mata Tuhan, ini adalah aku menyembunyikan keluarga kecil ini di Mesir. Ya, beberapa minggu lalu di rapat penatua hamba Tuhan di Jakarta sedang membahas tentang tahun-tahun persembunyian atau masa persembunyian atau hidden years ya. Untuk seseorang itu bisa dibentuk Tuhan dan akhirnya dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, siap melayani Tuhan. Nah, ini namanya masa persembunyian, yaitu ketika seseorang tidak muncul di publik, disembunyikan oleh Tuhan, lalu Tuhan sedang membentuk dia secara diam-diam, sampai pada akhirnya dia siap melayani Tuhan. Ya, Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa Tuhan sedang menggodok seseorang dulu, digodok di satu tempat yang tersembunyi, tertutup, sampai ketika dia sudah matang, akhirnya baru boleh dikeluarkan, ditampilkan ke meja untuk dinikmati oleh banyak orang. Ini adalah masa-masa hidden years. Ambil contoh misalkan Paulus ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya kita berpikir Paulus itu bertobat dalam waktu yang singkat. Ya, ketika bertobat singkat, langsung melayani Tuhan, jadi misionaris. Tapi kalau kita lihat Alkitab, ternyata secara detail, waktu Paulus bertobat, bertemu dengan Yesus, mendengar suara Yesus, Paulus itu tidak langsung cepat-cepat melayani. Tidak langsung cepat-cepat terjun ke dalam pelayanan secara publik. Paulus diam, dia pikir dan dipimpin oleh Tuhan, akhirnya dia pergi bukan ke Yerusalem. Dia pergi ke mana? Alkitab mengatakan ke Arab dan Damsyik. Dia pergi ke Arab, dia menyendiri, dia merenungkan kehidupannya. Selama 3 tahun dia di Arab dan di Damsyik, dia kaget terhadap pimpinan Tuhan. Saya ini orang yang melawan kekristenan, saya orang Yahudi yang paling ketat. Tapi kenapa saya jadi orang Kristen? Kenapa saya percaya kepada Yesus? Saya betul-betul didatangi oleh Yesus Kristus sendiri. Masa saya tidak percaya? Untuk menguatkan imannya dia butuh kurang lebih 3 tahun di Arab dan Damsyik. Setelah itu barulah dia kuat dan akhirnya pergi ke Yerusalem sebagai pusat kekristenan yang muncul pada waktu itu. Pusat sejarah keselamatan itu di Yerusalem. Setelah kurang lebih Paulus di Yerusalem, dia mulai bergaul dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Dia bersyukur ada Tuhan kirim Barnabas untuk mendampingi Paulus. Tidak ada murid lain yang mau mendampingi Paulus. Takut. Ini mantan teroris, mantan penjahat, ya mantan pembunuh orang-orang Kristen. Stefanus dibunuh di hadapan dia. Bagaimana kita mau baik-baik sama dia? Coba, jangan-jangan dia pertobatannya palsu. Tapi Barnabas, nah ini juga kita bisa lihat ya. Barnabas dipimpin oleh Tuhan juga. Ya, dia punya firman Tuhan bahwa harus ramah sama semua orang.
harus bermurah hati. Ya, Barnabas tidak kompromi. Dia tahu bahwa kalau mau melayani Tuhan, ya setidaknya dia harus bertobat. Dia tunjukkan buah-buah pertobatan dong. Nggak bisa hanya dengan kata-kata. Maka bagaimana supaya Barnabas bisa yakin bahwa Paulus itu bertobat? Dia dampingi terus Paulus. Lihat kehidupan Paulus dan dia bisa yakin, ya Paulus ini sudah bertobat. Ketika dia yakin sudah bertobat Paulus, maka dia perkenalkan kepada rasul-rasul yang lain. Ketika rasul-rasul lain melihat Paulus menguji imannya, akhirnya di dalam 7 tahun barulah rasul-rasul lain mengakui kamu rasul. Sebelumnya tidak dipercaya, sebelumnya tidak diakui Paulus itu, berarti selama 10 tahun Paulus itu disembunyikan oleh Tuhan. Hidden years of Paul. Di dalam hidden years itu Paulus dibentuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Tidak mudah berelasi dengan sesama orang Kristen. Dia harus membuktikan imannya, dia harus sabar kepada orang-orang Kristen yang menghina dia atau tidak percaya dia atau menjauhi dia. Dia harus setia melayani sekalipun banyak orang menjauhi dia. Itu Paulus ya. Nah, sekarang kita lihat kehidupan Yusuf, Maria dan Yesus Kristus. Mereka satu keluarga itu disembunyikan oleh Tuhan dari kelompok yang ada pada waktu itu. Nah, kita ulang dulu ya kisah bagaimana mereka itu hidup ya. Kurang lebih keluarga Yusuf ini tinggal di Bethlehem 1 tahun. Ya, mereka tinggal di sana karena memang harus sensus penduduk dan Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus di kandang hewan. Dan kemudian setelah lahir Yusuf dan Maria itu menyunatkan bayi Yesus umur 8 hari. Ya, memang 8 hari ini perintah Tuhan, tetapi selain perintah Tuhan, secara medis pun bayi berumur 8 hari barulah tubuhnya itu bisa memiliki kemampuan untuk mengobati luka-lukanya. Ya, ketika disunat, Yesus umur 8 hari itu mengikuti tradisi Yahudi, karena Yusuf dan Maria itu orang Yahudi yang taat. Ya, orang yang percaya kepada perjanjian lama, firman Tuhan. Lalu Yusuf dan Maria hidup seperti keluarga biasa dan pada akhirnya waktu 40 hari, ya mereka punya tradisi, kebiasaan, bawa memang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Membawa bayi Yesus untuk didoakan, untuk beribadah di Yerusalem. Di situ ada 2 orang tua yang saleh, yang satu bernama Simeon, yang satu bernama Hana. Mereka sudah tahu ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus, Simeon mengangkat bayi Yesus ini dan bersuka cita. Ini adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan. Lalu mereka kembali ke Bethlehem, lalu mereka didatangi oleh para Majus. Itu kira-kira kisah di Bethlehem 1 tahun pertama. Ya, dan kemudian Herodes marah ingin bunuh Yesus. Lalu mereka di Mesir berapa lama, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, menurut analisa dari teolog-teolog, mereka di Mesir itu kurang lebih 2 tahun. Ya, sejak Herodes mau bunuh bayi-bayi atau anak-anak berumur 2 tahun ke bawah, nah itu mereka tinggal di Mesir. Alkitab menjelaskan bahwa sampai kapan Yusuf dan keluarganya di Mesir, sampai Herodes Agung itu mati. Nanti firman Tuhan akan muncul kembali kepada Yusuf, pimpinan Tuhan akan muncul kembali kepada Yusuf. Waktu mereka di Mesir, apakah ada catatan Yesus melakukan mujizat atau ini anak ajaib, mungkin anak bisa terbang gitu ya. Anak bisa buat mungkin dari kertas bisa jadi burung misalkan ya. Bisa sulap dan lain-lain. Enggak, mereka keluarga kecil sederhana biasa berkumpul dengan komunitas orang Yahudi yang diaspora, yang tercerai-berai, yang ada di Mesir. Mereka ke Mesir ya, kita ke negeri orang, kita cari orang yang sesuku kita itu wajar sekali. Bahasanya sama. Ya, maka ketika Yusuf ke Mesir bersama dengan Maria dan Yesus, mereka cari komunitas Yahudi. Tuhan sediakan enggak? Tuhan sediakan. Kenapa? Mereka taat pimpinan Tuhan. Uang di mana? Tuhan kasih bekal dari orang Majus. Kamu punya emas, kemenyan dan mur, jual untuk hidup di Mesir. Pekerjaan gimana? Orang-orang Mesir itu suka bangunan kok. Ya, kamu itu tukang kayu, Yusuf. Kamu bisa bekerja sebagai tukang kayu, membangun sesuatu, perabot rumah, kamu hidup di sana. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yusuf keluarganya di Mesir.
Mereka keluarga biasa, bekerja, beribadah. Maria mengasuh Yesus. Maria sebagai gadis remaja yang masih muda, yang belum pengalaman punya anak, mereka mengasuh biasa saja. Ya, Maria merawat Yesus di rumah. Yusuf bekerja sebagai tukang kayu selama kurang lebih 2 tahun. Nah, ini menunjukkan masa sunyi. Inilah inkarnasi. Allah jadi manusia. Hidup yang biasa-biasa aja. Hidup yang normal sebagai manusia. Yesus betul jadi manusia. Dan Yesus tetap adalah Allah yang sejati. Lalu kita bisa pikirkan juga karena Yusuf mengikuti pimpinan Tuhan, Tuhan mencukupkan, Tuhan kasih pemeliharaannya. Itu sebenarnya menolong mereka juga dari tekanan sosial dari orang Yahudi yang mengetahui kehidupan mereka. Bukankah Maria itu hamil di luar nikah? Bukankah Maria itu bisa dituduh selingkuh? Bukankah Maria itu bisa dituduh sebagai seorang pelacur? Bukankah Yusuf menikahi seseorang yang sudah berzina, tidak setia kepadanya? Hamil di luar nikah, belum nikah kok hamil. Tapi di sini ada pengecualian. Hanya kehamilan Maria lah yang Tuhan anggap itu tidak salah. Kehamilan di luar nikah loh ya. Kalau zaman sekarang semua yang hamil di luar nikah salah. Belum nikah kok hamil ya. Tapi hanya kehamilan Maria, hamil di luar nikah tapi tidak salah. Karena apa? Hamil anak Allah. Justru ini mau menunjukkan kuasa keajaiban dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan lindungi supaya Yusuf, Maria nggak terlalu stres. Kalau coba dia di Bethlehem, kenal keluarganya, wah ini Maria gini mana? Tapi Tuhan sembunyikan mereka ke Mesir. Tenang mereka, nggak banyak yang kenal mereka. Mereka hidup sebagai keluarga Yahudi baik-baik. Ya mereka setelah waktunya nikah ya nikah. Ya tradisi Yahudi kan tunangan itu 1 tahun. Ya kalau sudah 1 tahun nikah. Ya mereka berusaha taat. Dan akhirnya mereka juga menikah ya dalam konteks mereka sendiri. Dan ini menunjukkan Tuhan tuh memelihara orang-orang yang taat kepada Tuhan. Nah di sini kita bisa lihat ya di slide. Ini Yesus Kristus di masa hidden years-nya. 0 sampai 3 tahun Yesus bayi, anak kecil di Bethlehem. Kemudian di Mesir. Terus kemudian setelah Herodes mati, ya mereka pindah ke Nazaret harusnya. Ya, mereka mau kembali ke Yudea. Nah ini masa tersembunyi. Lalu umur 3 sampai 12, Yesus itu di Nazaret, anak-anak, masa kanak-kanak, ini juga tersembunyi. Jadi memang ceritanya adalah Herodes mati kurang lebih selama mereka di Mesir 2 sampai 3 tahun. Dan ketika Herodes mati, pimpinan Tuhan muncul kembali kepada Yusuf dan Yusuf mau kembali ke tanah Yudea. Tetapi yang menggantikan Herodes Agung itu adalah anaknya sendiri. Yusuf takut, anaknya loh. Anak dari Herodes Agung, pasti Herodes Agung sudah mempersiapkan anaknya yang jadi raja ini untuk membasmi atau membinasakan Yesus juga. Maka dari itu dia, Yusuf dan keluarga tidak mau dekat-dekat dengan Yerusalem. Tidak mau juga di Bethlehem. Karena mungkin ada penjagaan yang begitu ketat untuk membunuh Yesus Kristus. Maka akhirnya mereka agak jauh pergi ke pinggir dan akhirnya tinggal di Nazaret. Nah kemudian di umur 12 tahun karena Yusuf dan Maria adalah orang Yahudi yang taat. Setiap tahun mereka ke Yerusalem untuk tradisi Paskah. Maka dari itu di situ ada peristiwa yang muncul secara publik. Yesus menampakkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah yang harus tinggal di rumah Bapa. Ya Yusuf Maria sudah pulang ya dengan rombongan yang berbeda 2. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan pulang. Yesus masih diam di bait Allah. Ngapain di bait Allah? Diskusi tanya jawab dengan imam dan ahli Taurat. Itu ibarat ya, habis ibadah tempat ini, tiba-tiba ada satu orang umur 12 tahun laki-laki nunggu di ruangan terus ngobrol sama pendetanya. Bahas khotbah yang tadi. Apa khotbah tadi ya? Ya diskusikan firman Tuhan dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Maka imam kepala dan ahli Taurat ini menganggap kamu umur berapa? 12 tahun. Oh kamu sudah dewasa. Mereka nggak cari orang tuanya ya. Oh, udah dewasa kok umur 12 tahun bagi tradisi Yahudi. Ya udah, kalau misalkan
imam kepala dan ahli Taurat menganggap Yesus anak-anak, anggap umur 10 tahun, mereka pasti cari orang tuanya. Mana orang tuanya? Kok bisa meninggalkan anaknya? Tapi karena Yesus sudah umur 12 tahun, ya sudah diskusi aja, sudah dewasa kok, sudah tahu jalan pulang, harusnya bisa berjuang sendiri untuk pulang ke tempat masing-masing. Tapi Yusuf Maria galau, takut, ya di mana Yesus? Dan yang mereka kembali itu sudah berhari-hari. Perjalanan sehari, terus kembali sehari, dan baru ketemu Yesus. Lama Yesus di bait Allah. Di situ menunjukkan Yesus dikenal secara publik di kalangan para imam dan ahli Taurat. Ada seorang anak bernama Yesus ini luar biasa brilian. Dia harusnya jadi ahli Taurat juga. Dia harusnya jadi pemimpin Yahudi juga. Yesus mulai terkenal, tapi uniknya Yesus ketika muncul secara publik, Alkitab mengatakan Yesus tunduk dalam asuhan Yusuf dan Maria kembali. Hidden lagi, hilang lagi. Selama umur 12 tahun sampai 30 tahun, Yesus di Nazaret bekerja sebagai anak yang biasa-biasa saja. Sebagai seorang tukang kayu, dia merawat adik-adiknya, papahnya meninggal dunia duluan, dia bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, merawat mamahnya, merawat adik-adiknya, taat sebagai orang Yahudi. Dan akhirnya Tuhan mulai akhirnya menunjukkan dia, memamerkan Yesus ketika umur 30 tahun. Umur 30 tahun pun Yesus disembunyikan lagi oleh Tuhan. Di mana? Di padang gurun selama 40 hari. Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh siap melayani Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kebergantungan kepada Tuhan saja. Sehingga kalau kita mau simpulkan kehidupan Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidden ministries-nya itu selama 30 tahun. Tetapi public ministries-nya itu singkat, 3,5 tahun saja. Inilah Allah kita. Ya, Allah yang menjadi manusia, betul manusia normal, biasa saja. Manusia yang tidak terlalu berambisi besar. Yesus punya enggak, bisa enggak menjadi seorang ahli Taurat yang terkenal di zamannya? Bisa aja. Mereka punya sekolah kok, guru besarnya adalah Gamaliel. Yesus bisa saja cari pamor, ya supaya terkenal jadi orang Yahudi, jadi pemimpin orang Yahudi Farisi. Karena udah kenal kan, ahli Taurat, imam kepala udah kenal Yesus umur 12 tahun. Kalau Yesus betul-betul bisa ya melupakan pembentukan Tuhan, dia pengen jadi orang terkenal itu gampang. Ya, dia dekati imam kepala, rajin, ikut kelas-kelas di bait Allah, dan dia bisa terkenal. Ya, luar biasa. Tapi Yesus enggak. Yesus normal-normal aja, biasa-biasa aja menjadi anak yang baik bagi keluarganya. Di sini kita bisa lihat ketaatan Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Pekerjaan sehari-hari yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya adalah bagian dari kehendak Allah. Jadi Alkitab mengajarkan, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka panggilan apapun, pekerjaan apapun yang dari Tuhan, itu sebenarnya adalah panggilan yang baik. Dan ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ada yang dipanggil melayani itu secara tersembunyi. Ya, secara tersembunyi, tidak dikenal orang, tidak diketahui orang secara publik, di belakang layar. Tapi kita juga bisa disembunyikan oleh Tuhan, mungkin di kota yang kecil, di tempat yang kecil, selama beberapa masa, lalu akhirnya Tuhan memakai kita untuk melayani secara publik. Bisa seperti itu. Kita bisa bandingkan dari para rasul Yesus Kristus, siapa rasul yang terkenal secara publik? Ya, kita bisa hitung dengan jari ya. Paulus, Petrus, siapa lagi? Rasul Andreas tersembunyi. Rasul Bartolomeus tersembunyi. Ya. Rasul Matius secara publik. Kenapa? Dia menulis Injil Matius. Andreas menulis ya, firman yang dijadikan Alkitab? Tidak. Ya, Bartolomeus menulis kitab yang dijadikan firman Tuhan, Alkitab tertulis? Enggak juga. Jadi yang penting bukanlah soal hasil yang diketahui orang, tetapi bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Jadi tujuan pertama Yusuf sekeluarga ke Mesir menghindari ancaman dari Herodes. Tujuan kedua adalah mereka menggenapi firman Tuhan yang diberitakan oleh Hosea.
Nah, mari kita baca Hosea 11 ayat 1, Bapak Ibu sekalian. Hosea 11 ayat 1. Nah, Rasul Matius ketika menuliskan perjalanan penyingkiran Yusuf ke Mesir ini, dia teringat terhadap Alkitab di Nabi Hosea 11 ayat 1, dan dia akhirnya membandingkan Yesus Kristus dengan Israel, bangsa Israel ya. Mari kita baca bersama-sama Hosea 11 ayat 1, 1, 2, 3. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Israel, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, dan kalau kita lihat slide selanjutnya, boleh lihat. Dan Israel juga disebut di dalam Keluaran 4 ayat 22, dia adalah anak Allah. Ya, ketika Allah melihat bangsa pilihannya, dan khususnya bangsa Israel, Allah mengatakan itu umatku, itu anakku. Yesus juga anak Allah. Ya, Matius 3:17 mengatakan dengan jelas, Yesus memang anak tunggal Allah. Lalu Israel itu diperbudak di Mesir, keluar dari Mesir. Melambangkan perbudakan dosa, terus kemudian pindah ke ibadah kepada Tuhan gitu ya. Yesus pun sama, keluar dari Mesir. Ya, dari kitab Hosea 11 ayat 1 ini. Ketika Israel masih muda, ku kasih dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Jadi ada paralelnya ya, antara bangsa Israel dengan Yesus Kristus. Israel kemudian ketika keluar dari Mesir, mereka melewati Laut Teberau dengan mujizat yang begitu besar melalui Musa, lewati air. Yesus pun sama. Ya, ketika keluar dari Mesir, akhirnya dipimpin sampai pelayanan publik, dia dibaptis dulu umur 30 tahun. Ya, ada suatu unsur paralelnya. Lalu bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, Yesus juga 40 hari di padang gurun. Nah, ini hasil yang berbeda, yaitu adalah bangsa Israel gagal taat kepada Tuhan. Ketika dia di padang gurun, ya mereka sering bersungut-sungut, sering melawan Tuhan, tetapi Yesus taat sempurna. Disinilah Tuhan menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul anak manusia sungguh-sungguh. Dia telah berinkarnasi dan dia mau mengalami apa yang dialami oleh umatnya. Yesus adalah Israel yang sejati. Kita Israel rohani. Ya, orang Yahudi Israel fisik. Tapi orang yang Israel fisik belum tentu dia Israel rohani. Hanya yang percaya kepada Kristus disebut Israel rohani, dan Yesus disebut Israel yang sejati karena dia anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita diadopsi oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mau menjadi manusia, mengalami penderitaan sejak kecil, mengalami peperangan sejak bayi. Ya, betul-betul menderita hidup sebagai manusia normal, tidak muluk-muluk, tidak berlebihan, tidak cari kuasa, tidak cari nama, tidak cari kekayaan. Yang penting adalah dia ikut pimpinan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersyukur atas pengorbanan Allah kita yang luar biasa, yang rela mengambil natur manusia di dalam kehidupan dia. Dan natur manusia itu Yesus pegang sampai selama-lamanya. Di surga kita akan melihat Yesus dengan dua natur. Dia Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Di sini kita meneladani bahwa kita bisa lihat Yesus tuh dipimpin oleh Tuhan sekalipun dia masih kecil. Yusuf belajar taat pimpinan Tuhan, dia mendengar firman Tuhan, dia menaati firman Tuhan, dan dia menantikan firman Tuhan yang datang muncul dalam kehidupannya. Inilah kehidupan kita, setahap demi setahap dipimpin oleh Tuhan. Kita enggak selamanya melakukan sesuatu yang sama. Hidup kita ada progresif. Dan ketika kita panggilan Tuhan itu muncul, kita mau belajar untuk taat. Orang yang taat Tuhan pasti Tuhan pelihara. Maka dari itu kita berani untuk taat kepada Tuhan, karena janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita yang mengabarkan Injil, yang taat kepadanya, dan kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, dengar pimpinan Tuhan. Ya, terus menggumulkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan muncul, kita mau mengikuti pimpinan dari Tuhan. Firman Tuhan terus kita ikuti hari demi hari, dan kita akan menyaksikan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan sempurna. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Bapa kami yang di surga, siang hari ini Tuhan kami bersyukur boleh merenungkan kembali bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam keluarga Yusuf 2000 tahun yang lalu, menyatakan pimpinan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah yang boleh kami renungkan. Dan Tuhan yang sama bekerja 2000 tahun yang lalu, kami pun percaya bahwa Tuhan yang sama itu juga bekerja di tahun ini, saat ini kepada setiap kami yang mau mengikuti pimpinan Tuhan dan taat kepada Tuhan. Kami mau dipelihara oleh Tuhan, kami mau ikut pimpinan Tuhan, kemana saja Engkau memimpin kami rela taat. Karena pengorbanan Yesus Kristus yang sudah Yesus berikan kepada setiap kami. Engkau yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami, kiranya kami pun boleh mengasihi Engkau dengan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh merenungkan tentang pimpinan Tuhan, yang Tuhan boleh nyatakan di dalam firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam firman Tuhan, dan hidup berpusatkan di dalam firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.